Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah ya. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelasnya, silakan pimpin doanya. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, Ibu akan absensi terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, baik sekali. Nah, masih ada yang ingat materi kemarin kita belajar tentang apa? Iya, benar sekali, kita kemarin belajar tentang kurban. Ada yang bisa menjelaskan apa itu kurban? Kalau masih ingat? Ya, Siska apa? Iya, benar. Kamu? Iya, benar juga. Jadi masih ingat ya pengertian kurban itu apa? Nah, kurban itu penyembelihan hewan pada hari raya Idul Adha sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hewan-hewan yang bisa dikurbankan itu apa saja? Iya, benar. Iya, benar sekali. Unta, kambing, domba, sapi itu bisa semua dikurbankan. Nah, jadi kurban ini terdapat dalam kisah Nabi apa coba? Iya, benar sekali, pintar ya. Terdapat pada kisah Nabi Ismail alaihi salam yang ingin disembelih oleh ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang digantikan dengan seekor domba. Nah, jadi Ibu kira kalian masih ingat ya tentang materi kemarin, dan materi kemarin juga sudah bisa dipahami oleh kalian. Hari ini kita akan Ibu akan menyampaikan materi tentang zakat, karena Ibu kira materi kurban tersebut sudah dipahami semua oleh kalian kan? Atau ada yang ditanyakan tentang materi kurban kemarin? Tidak ada, sudah paham semua. Ya, baiklah. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materinya, Ibu akan menerangkan dulu metode apa yang akan Ibu gunakan untuk pembelajaran pada hari ini. Baiklah, di sini Ibu akan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Dan di akhir Ibu juga akan memberikan tugas kepada kalian. Pertama-tama Ibu akan menerangkan materinya terlebih dahulu. Ibu akan menjelaskan tentang pengertian zakat, macam-macam zakat mal, syarat-syarat zakat mal, syarat-syarat zakat fitrah, dan siapa saja yang berhak menerima zakat. Ya, benar. Nah, jadi tujuan pembelajarannya agar kalian mengetahui apa itu zakat, agar kalian mengetahui siapa saja yang berhak menerima zakat, dan agar kalian juga mengetahui zakat itu bukan hanya zakat fitrah saja, tetapi ada juga zakat mal. Pertama-tama Ibu akan menjelaskan pengertian zakat. Kalian juga harus baca bukunya ya. Zakat itu adalah bagian harta manusia yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Nah, jadi setiap muslim yang mempunyai harta itu wajib untuk berzakat ya. Nah, zakat sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah yaitu zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim pada setiap bulan Ramadan. Nah, itu tadi zakat fitrah. Zakat fitrah hanya dikeluarkan ketika bulan Ramadan saja. Nah, tetapi ada satu lagi yaitu zakat mal, yaitu zakat yang dikenakan atas segala harta manusia ataupun muslim yang tidak bertentangan dengan agama. Jadi harta tersebut tidak bertentangan dengan agama. Nah, zakat mal ini terdapat macam-macamnya. Yang pertama yaitu zakat emas, zakat logam, zakat perak. Nah, yang kedua ada zakat atas surat berharga, misalnya surat rumah, surat tanah, seperti itu ya. Zakat perniagaan.
ada zakat kehutanan, zakat perindustrian, zakat kehutanan, zakat rikas ya, dan ada zakat pendapatan dan jasa. Nah, nanti pada materi selanjutnya kita akan mempelajari lebih dalam lagi mengenai zakat pendapatan dan jasa ini ya. Nah, jadi itu tadi macam-macam zakat mal. Nah, zakat mal itu juga mempunyai syarat. Jika ingin menzakatkan zakat mal itu terdapat juga syarat. Yang pertama, harta yang dizakati harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan syariat. Jadi harta yang ia punya tersebut ketika ia ingin menzakatkannya itu harus sesuai dengan syariat. Yang kedua, syarat yang dikenakan zakat mal tersebut harus milik penuh. Milik penuh berarti harta tersebut miliknya sendiri, bukan milik atau titipan orang lain. Itu tidak boleh. Nah, yang kedua itu adalah halal. Zakat uang tersebut atau harta yang ini zakatkannya tersebut itu harus halal. Karena kalau haram itu tidak diperbolehkan untuk dizakatkan. Yang ketiga adalah haul. Nah, dan yang keempat adalah cukup nisab. Dan syarat yang ketiga yaitu haul ini tidak berlaku untuk zakat pertanian, perikanan, profesi dan jasa penghasilan ya, peternakan itu tidak berlaku. Nah, selain zakat mal, zakat fitrah juga mempunyai syarat yaitu harus Islam atau Muslim. Jadi kalau bukan Muslim mungkin tidak berzakat. Nah, yang kedua, hidup pada bulan Ramadan. Ketika kita hidup di bulan Ramadan, alangkah baiknya dan diwajibkan untuk berzakat jika memang memiliki harta. Yang ketiga, memiliki kelebihan kebutuhan pokok di malam hari raya Idul Fitri. Nah, karena jika ia kekurangan, bagaimana ia ingin berzakat untuk dirinya sendiri, ia kekurangan seperti itu. Nah, jadi itu tadi macam-macam zakat dan syarat-syarat zakat. Dan yang terakhir, Ibu juga akan menjelaskan siapa saja yang berhak menerima zakat. Nah, jadi yang berhak menerima zakat itu ialah fakir, miskin, apalagi amil, mu'alaf, ibnu sabil, fisabilillah, ghairillah, ghorimin. Salah, bukan ghairillah ya. Ghorimin. Itu yang berhak menerima zakat. Nah, mungkin materinya cukup sampai di sini ya Ibu menjelaskannya. Mungkin kalian bisa lihat sendiri di buku. Nah, sekarang Ibu akan bertanya, hikmah apa yang dapat diambil dari materi zakat ini? Hikmah apa? Iya benar. Hikmahnya dapat menyucikan diri, menyucikan jiwa manusia dari sifat keji, pelit, tamak, dan rakus. Nah, dan ada yang ingin Ibu tanyakan lagi. Siapa yang bisa menjawab? Akan Ibu tambahkan nilainya ya. Tadi kan ada siapa saja yang berhak menerima zakat, itu ada fakir, miskin, dan macam-macamnya. Nah, yang ingin Ibu tanyakan, ada yang tahu pengertian fakir itu apa? Iya benar sekali. Siapa namanya? Siska. Iya benar, fakir. Benar ya yang dijawab Siska tadi. Fakir itu orang yang hampir tidak memiliki apa-apa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, yang kedua Ibu akan bertanya lagi. Tadi ada fakir. Fakir itu berbeda dengan miskin. Nah, ada yang tahu miskin itu apa? Ya, benar sekali. Dian bisa menjawab ya. Miskin itu orang yang mempunyai harta, tetapi hartanya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Seperti misalnya pendapatannya sehari hanya 10.000. 10.000 sekarang cukup untuk beli apa sih? Beli beras mungkin tidak cukup ya. Nah, jadi orang tersebut berhak untuk menerima zakat. Nah, mungkin ini saja ya yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Nah, untuk minggu depan
kalian pelajari mengenai zakat penghasilan dan jasa. Minggu depan kita akan membahas tentang materi itu, dan ada yang bisa menyimpulkan. Nah, jika tidak ada sekarang karena waktunya sudah mau habis, Ibu akan berikan tugas kalian simpulkan simpulan apa yang kalian dapat dari materi pembelajaran pada hari ini. Ya, mungkin itu saja untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.